Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Rektor IAIN Pekalongan, Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG. Yang kami hormati, yang kami muliakan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Maghfur MAG. Yang kami hormati, yang kami muliakan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Andes Muslih PSG. Yang kami hormati, yang kami muliakan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Haji Mukhlisin MAG. Dan yang kami tunggu adalah fatwanya, kami muliakan Dr. Kiai Haji Muhammad Fatih MAG. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa memulai kajian Ramadan. Semoga permulaan ini diberikan kelancaran. Amin Allahumma amin. Salat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak beliau, mengikuti jejak para pecinta beliau, dan mendapat syafaatnya bersama kiamat. Amin Allahumma amin. Sebelum memulai sedikit sebagai host bahwa kajian ini yang hari ini adalah merupakan kajian perdana yang insya Allah akan berkelanjutan dengan tema yang berbeda dan host yang berbeda dengan perwakilan dari masing-masing fakultas. Sebelum lebih lanjutnya, yang pertama untuk membuka kami mohonkan kepada sambutan atas nama rektor yang akan disampaikan kepada wakil rektor 3, kepada Dr. Haji Mukhlisin MAG. Waktu dan tempat kami mohonkan. Pak Rektor hadir. Mohon maaf. Untuk pertama sebagai perdana pembuka sambutan yang akan langsung dibawakan oleh Rektor IAIN Pekalongan pada Dr. Haji Mustaqim MAG. Waktu dan tempat kami mohonkan. Pembukaan dulu. Sudah masuk kan? Sudah masuk ya, saya.
Terima kasih. Acara selanjutnya sambutan atas nama Rektor IAIN Pekalongan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Haji Mukhlisin MAG. Waktu dan tempat kami mohonkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Fateh MAG, selaku narasumber pada hari ini. Yang saya hormati seluruh yang hadir, Bapak, Ibu dosen, tenaga kependidikan, para mahasiswa, dan yang hadir pada kesempatan hari ini dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, mulai hari ini IAIN Pekalongan akan melaksanakan kajian rutin, yaitu kajian rutin tentang kitab-kitab klasik atau yang dikenal dengan kajian turos. Ini dimaksudkan sebagai kecintaan kita kepada Risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak di bulan Ramadan ini kita bisa merefleksikan tentang kebiasaan-kebiasaan positif. Di samping kita tartilul Quran, tadarus Al-Quran, kita biasakan juga melaksanakan kajian-kajian yang dalam rangka meningkatkan imunitas dan juga keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, IAIN Pekalongan sebagai lembaga pendidikan tinggi tentu punya kewajiban moral agar seluruh sivitas akademika dan keluarga besar IAIN yang meliputi para bapak dan ibu dosen, tenaga kependidikan, dan juga para mahasiswa agar senantiasa bisa meningkatkan kompetensi dan juga meningkatkan spiritualitasnya dalam konteks untuk meningkatkan muruah kampus kita sebagai perguruan tinggi agama Islam. Nah, dengan demikian maka insya Allah IAIN Pekalongan akan konsisten melaksanakan kajian-kajian kitab turos yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan ini, dan karena kita mengikuti jam kerja, maka kita akan laksanakan setiap hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis, setiap hari kecuali hari Jumat, karena hari Jumat ada Jumatan, hari Sabtu kita tidak bekerja, dan juga hari Ahad juga kita tidak bekerja.
Untuk hari Senin, alhamdulillah sudah berkenan sebagai narasumber adalah Bapak GH Dr. Muhammad Fateh, yang insya Allah hari ini akan mengkaji salah satu kitab terkait dengan fikih. Kemudian setiap hari Selasa nanti kita akan mendapatkan kajian dari Bapak GH Hasan Suedi, calon doktor, yang insya Allah akan menyampaikan kajian tentang etika dan tasawuf. Kemudian hari Rabu insya Allah akan juga hadir Bapak GH Ubaidi Fathuddin, Dr. Ubaidi Fathuddin, yang insya Allah akan menyampaikan kitab tentang Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, kemudian yang hari Kamis insya Allah akan berkenan sebagai narasumber adalah Bapak GH Dr. Zawawi MAG, yang insya Allah juga akan menyampaikan kajian-kajian tentang muamalah yang terkandung di dalam kitab Fathul Qorib, wabil khusus adalah bab tentang baik atau bab jual beli dan juga sistem transaksi menurut kajian agama Islam. Nah, oleh karena itu saya ucapkan selamat pada seluruh yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya, karena kehadiran dalam forum ini adalah bagian dari bagaimana kita membangun spiritualitas kita dalam rangka memperkokoh puasa kita, agar senantiasa puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama dan mewakili Pak Rektor, kami ucapkan terima kasih, dan dengan resmi maka kegiatan kajian keislaman melalui kajian kitab kuning dan juga kitab turos yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad juga Bapak Kiai Hasan Suedi dan juga Bapak Kiai Ubaidi Fathuddin dan Bapak Kiai Zawawi, secara resmi kami buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat melalui kajian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhlisin MAG yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara kajian Ramadan pada hari ini. Selanjutnya acara kajian kitab Hikmatul Tasri' wa Falsafatuhu yang akan disampaikan Dr. MAG. Sebelumnya sedikit informasi mengenai beliau. Beliau merupakan dosen IAIN Pekalongan, tepatnya homebase-nya di Fakultas Syariah, dan menjabat untuk sementara ini sebagai tajur hukum ekonomi syariah. Yes. Untuk lebih lanjut berkaitan dengan kitab Hikmatul Tasri' wa Falsafatuhu akan disampaikan langsung oleh narasumber Dr. GH Muhammad Fateh MAG. Waktu dan tempat kami mohonkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Pekalongan dan para warek 1, 2, khususnya Bapak warek 3, Bapak Dr. Kiai Haji Mukhlisin MAG yang saya hormati, teman-teman, rekan-rekan, baik para dosen maupun tenaga kependidikan IAIN Pekalongan yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Warek 3 atas amanahnya, kepercayaannya kepada kami untuk membalah kitab kajian kitab Hikmatul Tasri' wa Falsafatuhu karya Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. Atas kehormatannya saya ucapkan terima kasih, tapi mohon maaf karena pertemuannya itu hanya 3 kali, masing-masing dosen yang ditunjuk hanya mengisi 3 kali, sehingga kami hanya memilih bab
untuk pertemuan yang pertama itu adalah bab tentang hikmah sholat, lalu kemudian yang kedua nanti hikmah puasa, dan yang ketiga nanti hikmah zakat. Namun sebelumnya saya perlu perkenalkan pengarang kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, lalu nanti kemudian ada apa dengan kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu ini. Secara apa itu saya akan menjelaskan tidak panjang lebar. Yang pertama tentang mengenal Syekh Ali Al-Jurjawi. Beliau nama lengkapnya Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjawi, wafat pada tahun 1380 Hijriah atau 1961 Masehi. Ada yang mengatakan beliau wafat tahun 1967. Beliau ini seorang ulama terkemuka, alumni Al-Azhar Mesir. Beliau juga seorang pengacara di Mahkamah Syariah dan pendakwah pertama kali di ibu kota Jepang, Tokyo. Nanti saya akan ceritakan tentang mengapa beliau itu dianggap sebagai pendakwah pertama di ibu kota Jepang, Tokyo. Nama Al-Jurjawi ini dinisbatkan kepada beliau, dinisbatkan dengan nama daerah asalnya, yaitu distrik Jurja, Jurjawi. Pada tahun 1906 Masehi, beliau itu pernah ke Tokyo dengan biaya sendiri, mengikuti muktamar perbandingan agama, di mana muktamar ini berusaha untuk memilih agama yang paling utama di dunia ini, dan yang sesuai ini nanti akan dijadikan agama resmi Kekaisaran Jepang. Diundanglah ulama-ulama maupun tokoh-tokoh agama yang lain selain Islam, baik dari Eropa, Asia, dari Kesultanan Turki Utsmani. Nah, yang mewakili ini adalah Al-Jurjawi. Al-Jurjawi datang di situ karena merasa penting untuk menghadiri muktamar itu, akan tetapi beliau memang tidak langsung pulang setelah muktamar itu, tetapi mendirikan lembaga dakwah Islam di Tokyo. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat itu 12.000 warga Jepang masuk Islam pada saat itu. Subhanallah. 12.000 warga Jepang masuk Islam. Saking hebatnya dalam dakwah Islam ini, bahkan Syekh Abdul Wadud Shibli memuji beliau. Kata Syekh Abdul Wadud Shibli, seandainya Ali Al-Jurjawi ini mau bertahan di Jepang dalam waktu yang lama, maka niscaya masyarakat mayoritas penduduk Tokyo itu akan masuk Islam. Saking hebatnya Al-Jurjawi ini. Tapi beliau setelah itu kembali ke Mesir dan mendirikan Koran Al-Azhar Al-Ma'mur pada bulan April 1907 Masehi hingga beliau wafat pada tahun 1967. Ini sekilas tentang pengarang kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Lalu kemudian memang kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu ini banyak dikritik oleh ilmuwan karena judulnya tidak sama dengan isinya. Artinya judulnya tidak sama dengan isinya itu dalam kitab ini menyertakan nama wa falsafatuhu. Tetapi isinya tidak ada falsafah. Yang ada adalah hikmah saja. Jadi Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, falsafahnya tidak ada. Barangkali ini menyebut falsafah itu sama dengan hikmah. Sebagaimana umumnya ulama salaf memaknai hikmah sebagai falsafah, falsafah sebagai hikmah. Kalau misalnya kata falsafah itu betul-betul ada di dalam sini, berarti memang 3 landasan filsafat ilmu harus ada. Di situ kemudian harus ada landasan ontologinya, landasan epistemologinya, dan landasan aksiologinya. Tetapi ini tidak ada dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu.
Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang berbahagia, terlepas dari itu semua, saya akan membacakan tentang hikmatus sholat. Sebagaimana yang saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini, saya akan membacakan hikmatus sholat, lalu kemudian pertemuan yang kedua, hikmah puasa, pertemuan ketiga, insya Allah, hikmah zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatus sholati utawi iki iku hikmah salat. As-sholatu utawi salat iku imaduddin, cagake utawa sokone agama. Wa nurul yaqini lan cahayane yakin. Wa syifa'us suduri lan tambane ati. Wa malaku kullil umuri lan pokoke saben-saben perkara. Li annaha krana setuhune salat iku tanha iso nyegah apa salat anil fasya'i saking perkara ala utawa jember wal mungkari lan mungkar. Wa tab'adu lan ngedohi apa salat an-nafsa ing nafsu al-ammarota kang merentahake atau akeh perintahe bisu kelawan Allah anisyururi saking pira-pira agawe Allah allati kang tubiat diwatekake apa allati alal maili ing atase condong ilaiha marang syurur, sehingga sholat itu dianggap sebagai imaduddin, cagake agama, karena dalam sholat itu inti daripada inti. Tanha anil fasya'i wal mungkar itu menjadi hikmah utama daripada sholat. Inna sholat tanha anil fasya'i wal mungkar. Nah, ilatnya disebutkan langsung dalam teks atau dalam ayat. Inna sholat tanha anil fasya'i wal mungkar. Pasti orang yang betul-betul sholatnya itu tanha anil fasya'i wal mungkar. Jika ada orang yang sholat tetapi dia tidak tanha anil fasya'i wal mungkar alias STMJ, sholat terus maksiat jalan, maka bukan sholatnya yang salah tetapi perilaku orang tersebut dalam menjalankan sholat itu yang salah. Sebab pasti kalau sudah qot'i, ilat yang qot'i dari Allah bahwa sholat itu tanha anil fasya'i wal mungkar, maka tidak bisa dibelokkan ke dalam hikmah yang lain. Wa idza kanat lan nalikane ana apa fawaidul irtisali pira-pira faedah adus wal wudu ilan wudu ikutil kal fawaidu mengkono-mengkono faedah al azimatu kang agung. Al-jalilatu kang mulya allati bayyana kang mertelake ingsun ha ing fawaid fi ghairi hadzal maudhi'in dalam ikilah ing dalam sakliyane ikilah panggonan. Wa hiya utawi fawaid iku as-sabilu dalan al-musilu kang nekake la sholati marang salat. Ngene sih. Fa kaifa maqale kaya apa takunono apa faidah sholati faidah salat wa hiya utawi faidah salat iku al maksudu perkara kang den sejo bidzati kelawan zat wal gharati lan sejo al wahidi kang ijen ma'al wudu ya sertane wudu wa tadhhiri lan sesuci. Maka faedah dari mandi wudu itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali bagi manusia, sehingga baik wudu maupun mandi tadi itu yang akan menghantarkan kepada sah atau tidaknya orang menjalankan sholat. Berarti sholat itu menjadi paling penting, paling utama bagi manusia jika dia itu ingin membersihkan dirinya. Apa al insanu menungso amama maulahu ing dalem ngarepe pangerane insan
fil yaumi ing dalem sedina walailati lan wengi, berarti sehari semalam. Khamsa marratin kelawan 5 piro-piro ambalan. Jika seorang itu berdiri atau menghadap Tuhannya dalam sehari semalam 5 kali, khodian hale khudu DP khosyian tur khusyuk zalilan tur ino amamal izzati ing ngarepe zat kang duweni sifat mulya ar-rabbaniyati kang bangsa kepangeranan wa di antur nyelehake hawahu ing hawane insan tahta kodamihi ing ngisore delamaane insan. Orang kalau sudah sholat dengan khusyuk, dengan khudu di hadapan Allah, itu sama dengan dia itu meletakkan hawa nafsunya di bawah kakinya. Li'annahu krono setuhune insan, iku munsorifun wong kang budalan. Bikulliyatihi kelawan sekabeane insan. Ilal ilahil hakiki, ilal ilahi marang pangeran al hakiki kang bangsa hakiki, alladzi la ma'buda kang ora ana zat kang wajib disembah iku maujud bihaqqi siwahu kelawan hake sakliyane Gusti Allah. Ini yang harusnya hadir dalam diri orang yang sholat. Setiap kita sholat harusnya yang dihadirkan itu adalah rasa khudu, rasa khusyuk. Maka mohon maaf, orang itu tidak bisa sholat dengan khusyuk. Karena apa? Karena abdun dalam dirinya itu tidak pernah dihadirkan. Orang yang menghadirkan sifat kehambaannya ketika sholat, maka orang inilah yang khusyuk. Coba kita perhatikan, yang namanya budak, abdun itu, akan menuruti semua yang diperintahkan oleh tuannya dan menjauhi semua yang dilarang. Ini abdun. Sayangnya orang yang sholat itu tidak bisa menghadirkan sifat abdnya, budaknya ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sholatnya menjadi sia-sia. Saya biasa lewat di aparel itu, di pabrik itu. Pabrik dekat rumah saya itu, perbatasan antara Meranggen dengan Semarang itu. Itu kalau sudah masuk jam 7 kurang 5 menit, bel berbunyi, bel panjang itu. Yang namanya buruh itu tadi, buruh pabrik tadi itu, lari itu, supaya apa? Supaya kalau tepat jam 7, gerbang itu langsung ditutup. Dia sudah masuk ke dalam. Sebab kalau tidak masuk ke dalam, maka sekali dua kali dia langsung di PHK. Saking takutnya itu kepada pemilik pabrik. Mentalitas sebagai seorang hamba ini yang harus dijaga ketika kita sholat. Belum pernah kita itu mendengar suara azan, lalu kemudian jiwa kita itu abadnya muncul. Ya Allah, ini sudah ada panggilan azan. Hayya 'alas shalah. Ada azan, langsung lari untuk sholat. Kan enggak. Tapi kalau kita mendengar bel, ya, bel masuk. Buruh itu kalau sudah mendengar bel masuk di pabrik, maka dia akan tergesa-gesa untuk, kenapa? Takut di PHK. Bayangkan kalau misalnya Allah itu ngasih pengumuman, barang siapa yang tidak sholat 1 hari, maka dia akan dipotong gajinya. Dan jika dia tidak sholat selama 3 hari, maka akan dicabut nyawanya. Wah, pasti semuanya akan sholat itu. Sayangnya Gusti Allah tidak seperti itu. Tidak seperti juragan pabrik tadi itu. Gitu. Nah, menghadirkan sifat abad dalam diri kita inilah yang harusnya itu tertanam dalam diri kita sejak dini. Sehingga ketika kita beribadah, terutama ketika sholat, maka kehambaan kita yang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hatta la taghiba sehingga ora samar anhu saking insan apa azamatuhu agunge ilah wahai batuhu lan wibawane pangeran wajalaluhulan keagungane pangeran fi amati yaumihi ing dalem sekabehane pira-pira dinane insan, sehingga setiap hari dia selalu ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bisa menjaga sifat abdnya ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til insana sholatal fajri. Yu'ti nekani sapa al insanu insan. Sholatal fajri ing salat subuh misalnya. Fil waqti ing dalam waktu alladzi kang takuno ono fihi ing dalam waktu opo arruhu ruh iku sofiatan bening. Pada saat sholat subuh ruh kita itu sedang bening-beningnya. Wan nafsulan utawi ati iku mutmainnatan anteng. Sementara hati kita itu sedang tenang pada saat itu. Wa jamalu tabi'ati lan utawi baguse watek utawa tabiat iku zahirun cetha terang bahirun tur mencorong haitsun nujumu sekirane utawi lintang iku tamilu condong apa lintang ilal hurubi marang surupe wasyamsulan utawi srengenge iku mu'dzinatun bil buzur wasyamsu utawi srengenge iku mu'dzinatun aweh weruh bil buzuhi kelawan metu wa idza aradna lan nalikane ngersake sapa kira anu bayyana yen to mertelakake sapa kita kaifa yakunu kaifa hale kaya apa yakunu ana apa mahwudzunubi nglebure pira-pira dosa as-saghairi kang cilik min sahifatil insani saking buku catatan amale menungso al musalli kang salat fala syai'a mongko ora ana suwiji-wiji kumujud hunaka ing dalem kono panggonan afsahu kang luweh fasih min antus biha yen to nyerupake sapa kita al musalliya ing musolli wa huwa hale utawi musolli iku waqifun wong kang ngadeg muhrimun kang takbiratul ihram lis sholati kanggo salat disamakan biro julin kelawan wong fauqa si kang iku ing dalem dhuwure sirahe hamlun sakilun utawa momotan kang abot minadzunubi saking pira-pira dosa. Bayangkan jika kemudian kita merasa setiap kali sholat itu kita membawa dosa yang harus ditebus dengan sholat kita. Dosa kita yang banyak, yang setiap hari, bahkan setiap detik kita lakukan. Kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merasa bahwa ketika sholat kita membawa dosa ini yang harus dihadirkan pada setiap kali kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi repotnya manusia itu sebaliknya. Merasa bahwa dosanya nggak ada. Atau kalaupun ada sedikit. Kalau sholat itu tidak pernah seperti seakan-akan orang yang berbuat dosa. Beda dengan ulama-ulama dulu. Sahabat-sahabat tabi'in dulu melakukan sholat itu seperti menghadap seorang maha presiden. Diriwayatkan Sayyidina Ali itu setiap kali wudhu mau sholat, beliau itu pingsan. Sampai 7 kali beliau. Setiap wudhu airnya itu baru menyentuh tangan itu beliau sudah pingsan. Bangun lagi beliau wudhu lagi, pingsan lagi. Bangun lagi beliau wudhu lagi, pingsan lagi. Kenapa beliau melakukan seperti itu? Beliau saking takutnya mau menghadap Allah. Mau sholat menghadap Allah itu takut. Kalau kita kan enggak. Kita enggak takut. Kita malah justru ya
Bukan takut kepada Allah, tapi males sholat itu tadi. Sayyidina Ali itu takut, saking takutnya. Baru wudhu saja itu sudah semaput itu. Dan ketika beliau sholat, Masya Allah, yang diingat itu adalah dosa-dosanya. Dan itu dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beliau melaksanakan sholat. Wa idza ta'ara ra'sahu. Bagi yang belum memiliki kitabnya ya bisa apa itu mendengarkan saja pemaparan saya ya. Wa idza ta'alan nalikan ning tuake sapa insan ra'sahu ing sirai insan liruku'i kanggo ruku. Liruku'i kanggo ruku. Maka ketika dia itu ruku, kepalanya didingkluke, ditundukkan, wajalasalan duduk sapa insan, wawadho'alan nyelehake sapa insan jabhatahu ing batuke insan, fisujudi dalam sujud, wakaroro lan bolan baleni sapa insan sujudahu ing sujude insan, waruku'ahu lan ruku'e insan, wa qiyamahu lan ngadeke insan, wa qu'udahu lan lungguhe insan, sakoto mongko gugur min ala rasi saking dhuwure sirahe insan. Jadi ketika dia itu sudah mulai takbir, ruku sampai sujud, sejak itulah berguguran dosa-dosanya dari arah kepalanya itu. Gugur. Kuwi nek salate tenanan. Itu kalau sholatnya sungguh-sungguh, serius, khusyuk. Kalau sholatnya main-main ya dosanya bukan luntur tapi malah tambah-tambah banyak. Hadzal hamlu ikilah nggawa as-saqilu kang abot. Ya. Sakoto moko gugur min ala roksi saking dhuwure sirahe insan opo hadal hamlus sakilu ikilah momotan asakilu kang abot. Apa yang hamlus sakil? Yo dosa-dosa niku mau. Dosa-dosanya itu yang rontok. Wa bi ibaratin ukhra lan kelawan ungkapan kang liya. Nusbihuhu madhaake ya yusbihu madhaake sapa kita hu ing insan birojulin kelawan wong rasa kang reget apa asyabu kelambine wal badanu lan badane. Dalam perumpamaan yang lain diibaratkan orang sholat itu seperti orang yang pakaiannya sedang kotor, badannya sedang kotor. Kotla bisa teman-teman nganggo sapa insan jilbaban ing jilbab kodron kang kotor min wasakhiz dzunubi saking regete pira-pira dosa wa qadzaratil ma'asi lan regete pira-pira maksiat. Sama. Dia memakai baju kotor, badan yang kotor misalnya, itu ibaratnya yang kotor itu adalah maksiatnya itu yang membuat badannya kotor. Kalau kita mau jujur, nggak layak kita itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita merasa kita itu pantas dengan amal perbuatan kita selama ini. Nggak pantas. Kenapa? Dosane akeh daripada ganjarane. Amal baiknya itu sedikit, amal buruk yang kita kerjakan itu lebih banyak. Sehingga merasa tidak pantas untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang jarang kita hadirkan. Ngadep presiden saja, kalau diri kita itu merasa tidak diundang, tidak akan berani. Yang diundang yang memang dianggap pantas menghadap presiden. Tapi Allah tidak seperti itu. Siapa saja yang hadir kepada Allah, baik dia itu orang yang mudznib,
orang yang banyak dosanya maupun orang yang tidak banyak dosanya, semua diterima oleh Allah. Hanya persoalannya adalah diri kita. Kalau kita merasa kita banyak dosanya, lalu menghadap kepada Allah, maka disinilah apa yang kita lakukan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah menjadi satu-satunya zat yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Fawudu'uhu mengkautai wudu'e insan. Wa sholatuhu lan sholate insan. Al-mustamilatu kang mengko alal akwali ngatase piro-piro. Akwal piro-piro pengucap wal af'alilan piro-piro penggawean. Al-makhsusoti kang tertentu. Bimanzilati ghuslin kelawan ngengkoni basuh lihadihil akdari marang ikilah piro-piro reget wal ausakhilan piro-piro reget walihada lan krono ikilah kola lan krono ikilah bimanzilati ghuslin kola usdawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mithlu sholawatil khamsi utawi sepadane piro-piro salat kang 5 iku kamithli nahrin udbin kaya umpamane banyu kang tawar, kaya umpamane kali kang tawar banyune. Ala babi ahadikum ing atase lawange salah swijine sira kabeh. Ya tasilu adus sapa ahad minhu saking nahrin azbin kula yaumin ing dalem saben-saben dina khamsa marratin kelawan 5 pira-pira ambalan fama yabqa dzalika minad danas. Kalau sholat 5 waktu itu diibaratkan sungai yang berisi air tawar lalu kemudian kita mandi dalam satu hari 5 kali. Bukan hanya 2 kali, tapi 5 kali kita mandi. Fama yabqa, fama mongko opo yabqa netepi. Opo dzalika mengkono-mengkono irtisal minad danasi saking reget. Nek wong kok aduse ping 5, maka bisa dipastikan orang tersebut jauh dari kotoran. Baik badan maupun bajunya dijamin bersih. Harusnya orang yang sholat itu juga seperti itu. Karena apa? Karena sholat itu, kalau kita menghadap kepada Allah dengan membawa dosa-dosa kita, fa insya Allah dosa kita akan dilebur oleh Allah. Karena sholat kita bisa melebur dosa-dosa yang kita lakukan. Sedikit atau banyak, kecil atau besar. Inna min hikami sholati. Ini ada hikmah sholat. Karena waktunya terbatas, nanti saya akan singkat. Inna min hikami sholat istune iku saking hikmah sholat. Setengah saking piro-piro hikmah sholat. Wujudal itu mi'nani. Yaiku anane anteng. Wujude anteng. Onone anteng fil kolbi ing dalam hati. Hikmah yang pertama dari sholat itu, orang yang melaksanakan sholat dijamin hatinya itu tenang. Ya, orang yang menjalankan sholat, salah satu hikmahnya adalah jaminan bahwa hatinya itu tenang. Kenapa? Falaya jazi'u mongko ora gersulo. Falaya jazi'u mongko ora gersulo sopo insan indanuzulil masaibi. Nalikane murune piro-piro bilai. Ketika dapat cobaan dia tidak pernah gersah. Kenapa? Karena gersahnya itu kepada Allah, tidak pernah kepada manusia. Ini bedanya orang yang sholat benar-benar sholat dengan yang tidak. Orang yang benar-benar sholat, maka gersahnya itu kepada Allah, curhatnya itu kepada Allah. Semua musibah yang ada di dalam dirinya itu tidak pernah dicurhatkan kepada manusia. Karena memang manusia itu kalau dicurhati biasanya ya malah justru curhat. Disambati biasanya malah justru sambat.
Wis wateke menungso ya kaya ngono kuwi. Gek disambati 1 meter, jawabannya sambatan 5 meter. Itu manusia. Beda kalau kita itu sambat kepada Allah, kapan sambatnya? Sambatnya yaitu pada saat kita sholat ke hadapan Allah. Maka apapun masalah kita akan dijawab oleh Allah dengan jawaban yang pasti. Pasti karena apa? Yang iso mulak malike uripe menungso iku mung Gusti Allah. Walayamna ulan orang nyegah sapa insan al khaira ing kebaikan idza waffaqana idza wuffiqana likane den paringi pitulung ya idza wuffiqana likane diparingi pitulung sapa man ilaihi marang khair. Li annal jazaa karena setuhune gresula iku yunafi nyepekake apa jaza as-sabr ing sabar. Karena wong sing gresula iku orang yang apa itu yang senengannya curhat itu tadi, itu secara tidak langsung dia bisa menafikan kesabarannya. Alladzi kang huwa kang utawi as-sabru iku min afdholi asbabis sa'adati luwe utamane pira-pira sebabe bejo. Padahal sabar itu ya akan membuat dia itu hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Kuncinya sabar itu tadi. Maka aja gresula ning ngarepe menungso. Gresula ning ngarepe Gusti Allah. Wali annaman al khairi lan krana setuhune nyegah nglakoni kebagusan anin nasi saking menungso iku mudiratun kubra iku mudiratun bahaya kubra kang agung wa ada musikotin lan ora dipercaya bil khaliqi kelawan zat kang nyiptakake yaiku Allah. Kalau misalnya masih diperbolehkan, al-rizki kang paling rizki juga Pak. Al-mukhlifi kang ganti ma ing barang yang yunfiku kang belanjaake hu ing ma sapa al-insanu manungsa fi sabilil khairi ing dalam dalane pira-pira kebaikan wal ihsani lan kebagusan. Waktu kolan teman-teman mustawu sapa Allah Ta'ala innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Innal insana sedune menungso iku khuliqa den ciptaake sapa insan halu'a ale keluh kesah. Angel totonane angel. Soalnya kebanyakan berkeluh kesah. Sampai ada yang mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa memang wateke menungso itu halua. Gimana enggak halua idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Menungso iku idza massa nalikane ngenani hu ing insan apa asyarru Allah jazu amoko gresula nek ora duwe duit gresula ngono honornya tidak keluar yo gresula ya apalagi akhir bulan seperti ini akeh gresulane antara kebutuhannya dengan uang yang masuk dengan uang yang dikeluarkan nggak imbang ya uangnya hanya mampir di kantong 1 hari 2 hari paling lama 1 minggu yang 3 minggu utang gali lobang tutup lobang maka gersulo selalu gersulo gitu wa idza massahul khairu manu wa idza massaulan nalikane ngenani hu ing insan opo al khairu kebajikan kebaikan THR metu gaji ke-13 metu ya THR metu gaji ke-13 metu honor metu kabeh Dharma wanita tabungane metu ya koperasine metu wah sebentar lagi nih ya nek entuk koyo ngono manua ya tetep akeh nyegae ya manua ya akeh nyegae jenenge wong apa iki halua yo
nalika diuji oleh Allah dengan ujian yang buruk, maka dia akan berkeluh kesah. Nek apik yo ora tahu syukur. Ya, ora tahu syukur. Illal musallina, kejaba wong-wong kang salat. Orang-orang salat inilah orang-orang yang pandai berkeluh kesah, tapi keluh kesahnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang 5 menit. Nah, hikmah berikutnya apa? Hikmah berikutnya pada halaman 75, lompat itu. Wa min halan iku setengah saking hikmah salat annaha utawi stune salat iku maniatun gah apa salat lil musolli duwe wong kan salat anirtikabil ma'asi saking nglakoni maksiat. Salat itu bisa mencegah pelakunya atau orang yang salat dari perbuatan maksiat. Ya. Li'annahu krana setune salat iku idza qoma nalikane jumeneng sapa insan, li'annahu krana setune insan iku idza qoma nalikane jumeneng sapa insan baina yajai rabbihi ing dalem antarane ngarepe pangerane insan khosyian alih khusyuk mutadzallilan tur ngrasa asor mustasyiron tur ngrasa haibatar rabbi ing wibawane pangeran jalla jalaluhu khaifan tur wong kang wedi taksirahu ing pepekone utawa sembronono insan fi ibadati dalam ibadah insan kula yaumin ing saben-saben dina khamsa marratin 5 pira-pira ambalan asoma jawabe asoma mongko ngreksa dadi ngreksa sapa asoma mongko dadi ngreksa hu ing man apa zalika mengkono apa zalika mengkono idza qoma aniqti hamil ma'asi saking nglakoni maksiat wal imtina ulan nyegah anil wal imtina utawi nyegah anil maksiati saking maksiat iku fardun fardu. Bagaimana sholat tidak menjaga orang dari melakukan maksiat? Wong dalam satu hari 5 waktu dia itu menghadap kepada Tuhan. Persoalannya itu adalah nolak bete opo ora sholat iku kanggone menungso. Kanggone awak dhewe. Nek ana labete wong dari maghrib ke isya itu sangat pendek. Mau maksiat bagaimana? Ngerokok 1 batang saja itu tidak habis. Gitu. Jadi sholat ke sholat itu kalau ini diingat-ingat maka insya Allah orang tadi itu akan betul-betul berada di hadapan Allah sebagai seorang hamba atau budak yang menghadap tuannya. Yang ketiga waminha lan setengah saking hikmah salat annaha setuhune salat iku ju'ilat den dadiake apa salat mukaffiratan hale nglebur lidzunubi maring dosane wal khotoya lan pira-pira keluputane wadzallat lan pira-pira keplesete watak lesir lan piro-piro pepekone. Salat yang kita lakukan bisa melebur dosa dan kesalahan kita. Ini hikmah yang ketiga. Idil abdu idkrono al abdu tawi kaulo fi awqati lailihi ing dalam piro-piro waktu wengine abad atau waktu wengine insan wa naharihi lan awane insan iku layahlu ora sepi anzambin saking dosa au khotoin utawa salah au zillatin utawa kepleset au taksirin utawa pepeko fil ibadatin dalam ibadah. Enggak ada orang itu yang tidak pernah bersalah. Enggak ada orang itu yang tidak pernah terjatuh ke lembah maksiat. Tidak ada orang itu yang bersih sebersih-bersihnya, tidak ada. Maka wal qiyamulan utawi ngadeg wal qiyamulan utawi jumeneng bisyukrin nikmati kelawan syukure nikmat mensyukuri nikmat Allah
wa in jalla qadruhu wa khataruhu lan senajan agung apa qadruhu kekuasaane Allah wa khataruhu lan kekuasaane Allah kekuasaane insan apa qadruhu ya apa qadruhu kekuasaane insan wa khatarulan kekhawatiran insan indallahi ta'ala di sisi Allah ta'ala huwa utawi khatar iku qalilun sedikit. Maka sholat kita itu harusnya diarahkan kepada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang sudah memberikan kita mampu untuk melaksanakan apa saja, zat yang sudah memberi kita mampu untuk melakukan apa saja. Maka sebagai balasan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kita wujudkan melalui ibadah kepada Allah dalam bentuk sholat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Kalau tidak puas, besok kita akan lanjut pada pertemuan yang kedua dan ketiga insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir ya Syekh. Sami. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Muhammad Fatih MAG. Alhamdulillah pada hari ini kita membahas secara ringkas saja ya terkait dengan hikmah sholat yang insya Allah akan dilanjutkan pembahasan senin depan hikmah puasa. Untuk kesimpulan bersama bisa mengambil hikmah bersama. Saya menyimpulkan. Saya kurang lebihnya dari host undur diri atau kita cukupkan Pak Dokter Pak Warak 3 atau kita tutup ya, cukup. Oke, saya selaku host sesuai kontrak 1/2. Iya. Nanti kalau lebih dari 1/2 ada honornya lebih itu nanti. Insya Allah. Guyon Pak Warek. Terima kasih semuanya. Selaku host undur diri. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mohon undur diri semuanya. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.